Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa KKN Angkatan 63 Universitas Islam Indonesia. Selamat datang di pembakalan kali ini yang akan kita belajar bareng tentang pembuatan video. Nah, pandemi COVID-19 yang masih mewabah memaksa kita untuk ikut beradaptasi. Tak luput juga dengan kegiatan KKN di UII. Nah, oleh karena itu, mahasiswa KKN Angkatan 63 ini mendapati tantangan untuk mampu memproduksi video sebagai luaran KKN kali ini. Nah, hari ini kita akan menyimak materi mengenai dasar-dasar pembuatan video dari Ibu Ratna Permatasari, dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Indonesia. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Ibu Ratna, kami silakan. Oke, terima kasih Mas Agung. Ya, saya manggilnya apa nih ya? Selamat datang teman-teman mahasiswa KKN Angkatan 63. Perkenalkan, saya Ratna Permatasari, saya sebagai dosen ilmu komunikasi UII dan saat ini juga diamanai sebagai Kepala Bidang Humas di UII. Di sini saya mungkin sifatnya share aja ya, biar lebih santai gitu. Nanti kita bisa ngobrol kalau kemudian ada yang ditanyakan, saya udah ngasih kontak di akhir PPT ini gitu. Judul yang saya berikan di materi kali ini namanya bercerita melalui gambar, karena pada hakikatnya semua orang itu pada dasarnya itu senang cerita. Nah, biar sama-sama nyaman nih antara kita yang bikin video dan yang nanti menyimak atau yang jadi audiens kita, jadi kita balut dengan sesuatu yang sama-sama nyaman, namanya bercerita melalui gambar. Mungkin kita mulai dari highlight-nya dulu. Di sini highlight di sini untuk memastikan bahwa saya hanya akan berbicara di poin-poin ini saja. Saya mulai dari pertama analisis sosial, identifikasi masalah, kita mau ngapain ini, mau bikin video apa. Lalu kemudian kedua adalah kita memastikan kita mau ambil sudut pandang yang seperti apa. Lalu ini lebih kepada the beauty of storytelling, kita mengambil sudut pandang yang seperti apa. Lalu kemudian ketiga adalah pemilihan kata atau pembuatan naskah. Saya bisa katakan namanya wording, biar naskahnya itu mau dibikin seperti apa. Lalu kemudian poin nomor 4 adalah pengambilan gambar serta editing video. Di KKN mungkin dapat dikatakan ini tahun kedua ya teman-teman mahasiswa KKN memang harus menghadapi kondisi saat pandemi di mana luarannya tidak bisa seperti kondisi biasa, harus berupa sesuatu yang bisa diselesaikan dengan daring gitu. Nah, di sini adalah jenis 3 bidang video luaran KKN yang nanti teman-teman diminta untuk membuatnya. Pertama adalah tentang pembelajaran sekolah, kedua adalah tentang pemberdayaan, ketiga adalah tentang media dakwah. Nah, poin ini, 3 bidang video ini, nanti durasinya antara 5 sampai 10 menit dengan standar MP4. Ini kalau di sini sih teman-teman udah paham ya untuk durasi dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari sesuatu yang cukup mendasar. Jadi, kita mulai dari analisis sosial atau identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, sudah punya ide video belum gitu? Ya belum lah Bu, masa udah sih gitu. Nah, kalau bercandanya anak sih panik nggak kayak gitu. Nah, tapi menurut saya sebenarnya kita di sini sama-sama mengulik, karena kondisi-kondisi analisis sosial itu tiap bulan, tiap hari itu bisa berbeda, apalagi dengan kondisi PPKM dan lain sebagainya, angka COVID, varian Delta, atau kemudian dan lain sebagainya itu signifikan. Nah, ini yang kemudian kita sama-sama lihat dari identifikasi masalahnya. Nah, oke, kita coba pelan-pelan kita temukan masalah. Aduh Bu, masalah hidup saya udah banyak, ngapain sih nambah-nambahin gitu. Nah, ini yang kemudian saya ngomongnya bukan masalah personal ya, tapi masalah sosial. Masalah sosial itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang.
Jadi ketika saya ngomong masalah saya sosialnya adalah tentang overthinking sama berita yang gila-gilaan saat ini tentang berita banyak kematian atau kemudian banyak kasus yang tidak ditangani di rumah sakit, itu rupanya adalah masalah sosial. Nah, kita lihat ini di sini mungkin saya hanya ngambil sedikit aja ya, hanya ngambil yang seingat saya aja. Pertama adalah sekolah atau kuliah daring. Ini masalahnya ternyata banyak sekali. Silahkan cek di lapangan deh, pasti banyak sekali ketemu kondisi-kondisi tentang kuliah atau sekolah daring. Lalu dinamika work from home. Work from home ini bisa dialami oleh bapak atau figur ayah melalui figur ibu yang bekerja. Dinamikanya gimana sih di rumah? Kebayang nggak pembagian antara ruang tamu, ruang kamar pribadi dengan ruang anak ini bisa acak-acakan ketika WFH masuk ke tahun kedua ini. Nah, lalu kemudian kepatuhan prokes, ada yang bilang bahwa orang Indonesia tuh pada males gitu. Ya nggak sih? Kenapa sih males? Kenapa sih mereka itu ngep gitu pakai masker? Ya iyalah, di Indonesia kan cuacanya cenderung panas dibandingkan dengan negara-negara yang memang subtropis, yang memang dingin. Mereka mungkin punya kebiasaan yang lebih patuh gitu. Nah, ini yang bisa dilihat dari masing-masing sudut pandang gitu. Atau bahkan hal-hal yang sifatnya sangat personal, tapi ini juga masuk ke hal-hal masalah sosial. Gimana caranya kita itu tetap stay fit, tetap sehat, tetap bugar, tapi kita tahu bahwa kondisinya kita nggak bisa banyak beraktivitas seperti zaman sebelum ada pandemi, seperti itu. Atau kemudian hal-hal yang sifatnya ke arah ekonomi, penghasilan menurun. Penghasilan menurun ini bukan berarti harus kemudian kita tanya gajinya orang berapa, tapi bisa kemudian dulu rame sekarang sepi, atau dulu pegawainya 10 sekarang tinggal 3. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang ada yang pada akhirnya menghasilkan PHK gitu. Nah, itu yang menarik juga ketika mau masuk ke dalam penjelasan dari tiga bidang video tadi, bisa pemberdayaan, bisa pembelajaran sekolah, atau ke dakwah. Lalu berikutnya adalah overthinking dan mental health. Overthinking dan mental health ini sebenarnya menariknya adalah ketika dapat dikatakan cukup dekat sekali dengan yang kita rasakan saat ini. Nah, kalau buat saya sendiri ya, sebenarnya mental health ini agak tricky, karena kita tahu bahwa nggak lihat berita itu salah, lihat berita itu juga salah gitu. Nggak empati salah, tapi kalau empati juga kok kayaknya berat banget ya ketika kita lihat banyak kasus di media sosial dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada Zoom fatigue atau Zoom atau online fatigue. Nah, semua yang berbau online ini ternyata bikin pusing. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian lumayan bikin pusing lah gitu. Nah, dan yang terakhir adalah tentang kebosanan atau social fatigue. Nah, ini tuh sesuatu yang sebenarnya dekat. Kenapa sih pada akhirnya bisa jadi kepatuhan kita terhadap prokes itu menurun? Bisa jadi karena memang kita tuh sudah bosan dengan kondisi yang memang masuk ke tahun kedua. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kurang lebih dihasilkan dari kondisi pandemi COVID-19 gitu. Tapi sebenarnya masalah tuh banyak sekali. Ada yang kemudian berkaitan dengan masalah-masalah tentang lingkungan, ada berkaitan dengan masalah-masalah tentang diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman kayaknya bisa masuk deh tentang identifikasi masalahnya. Lalu kemudian ini satu quote yang menurut saya perlu kita pahami sebagai sesuatu yang tidak berlebihan, tapi juga cukup bijaksana. If you define the problem correctly, you almost have the solution. Jadi kalau teman-teman tadi a little bit bisa membayangkan bahwa masalahnya tuh ini, solusinya apa? Nah, kita mulai dari bisakah teman-teman atau kita semua mencoba mendefinisikan masalah dengan tepat. Nanti perlahan kita akan tahu deh kenapa kemudian masalah ini terjadi, solusi yang tepat seperti apa. Nah, ini yang kemudian harus pelan-pelan. Kalau masalahnya adalah problem kesehatan, kita lihat kesehatan itu dibuat disebabkan oleh banyak pihak, apa saja, mungkin mental health atau kemudian perekonomian, atau mungkin bisa jadi karena kondisi rumahnya yang tidak stabil dan lain sebagainya. Nah, ini
yang kemudian sama-sama kita coba untuk masuk ke ranah yang lebih tepat adalah problem solving-nya seperti apa. Nah, the beauty of storytelling. Jadi saya tuh sering beberapa kali dengerin 1-2 podcast yang kenapa sih saya senang dengerinnya. Ternyata kenapa saya senang dengerin 1-2 podcast, ini bukan cuma tentang kemampuan public speaking-nya orang tersebut, tapi juga karena mereka itu membungkusnya dengan sesuatu yang lebih menarik. Contohnya cerita gitu. Jadi 1-2 orang yang saya gemari ini membalut sebuah pengalamannya menjadi sebuah cerita. Jadi dia bilang, zaman SD dulu saya itu tinggal di Jepang. Ketika di Jepang saya nggak bisa bahasa Jepang. Terus saya ngomongnya sama siapa? Nah itu kan menarik ketika ada 1-2 hal yang ternyata lebih tertarik orang ketika membalutnya dalam storytelling. Nah storytelling itu seperti halnya kita lihat di sebuah film, itu pasti ada namanya naskah. Nah itu yang kemudian nanti kita sama-sama. Di sini saya kuatkan bahwa sebenarnya cerita atau narasi atau naskah itu adalah inti dari sebuah show atau kemudian sesuatu yang ingin kita share ke orang lain, ingin kita bagikan gitu. Jadi ketika saya cerita pengalaman cerita zaman saya SD atau SMP, itu lebih penting dibandingkan ketika saya harus menunjukkan foto-foto zaman dulu gitu. Foto-foto zaman dulu itu adalah pendukung, itu penunjang. Tapi intinya adalah bagaimana saya bercerita tentang pengalaman saya zaman SD. Nah, kalau dikaitkan dengan 3 bidang video yang tadi sudah diinfokan di depan tadi, berarti inti dari video tersebut lebih menarik adalah tentang narasinya. Gambar itu penunjang. Jadi alangkah baiknya kita fokus dulu ke narasi atau ceritanya. Oke, kita mulai dulu. Pertama adalah how to tell a story. Bu, kita kan lagi nggak bikin film, kita lagi nggak bikin drama Korea, kita lagi nggak bikin cerita atau cerpen gitu. Iya, benar. Tapi apakah kemudian kita akan tertarik ketika sesuatu itu menjadi seperti halnya sesuatu yang datar. Nah, datar itu karena apa? Karena ketidakjelasan kita mengidentifikasi. Pertama, ketika kita mau cerita, oke, saya mau milih gimana caranya profil Pak Lurah menyelesaikan pandemi di RT atau RW-nya saja. Itu kan hal yang kecil gitu. Mungkin kita bisa bilang gimana caranya Pak RT ini bisa menghandle RT-nya yang di lockdown dalam durasi 10 hari. Nah, silahkan diceritakan bagaimana karakter Pak RT ini. Pak RT ini punya kebiasaan apa sih? Simpel sih Bu, dia tuh sukanya pakai kaos putih. Terus bawahannya dia cuma pakai sarung Bu, kemana-mana pakai itu terus, saya bosan. Pakai kopiah enggak? Pakai Bu. Udah, itu kan namanya tokohnya tuh jelas ya. Pak RT, nggak usah ada tulisan Pak RT di bajunya gitu. Kita udah tahu aja bahwa Pak RT penggambarannya adalah selalu pakai kaos putih, selalu pakai sarung, lalu dia selalu pakai kopiah. Itu kemana-mana. Jadi ketika kamu bikin sebuah cerita tentang bagaimana Pak RT solve the problem dari pandemi itu ketika harus melockdown, ya berarti setiap gambar itu ya Pak RT dengan kopiah, kaos putih, dan sarungnya. Kalau tiba-tiba besok dia pakai bajunya baju batik terus sana kain, gimana Bu? Nah kalau seperti itu ya nggak usah diambil gambarnya, kan itu kan konsistensi tokohnya itu kan harusnya lebih jelas gitu. Nah ketika berkaitan dengan satu tokoh yang menarik, percaya deh ketika kamu bisa menunjukkan satu gambar orang itu ikoniknya itu menarik, itu sesuatu hal yang sudah grab attention oleh penonton gitu. Apalagi kalau sampai dia punya kebiasaan sukanya, Bu, dia tuh punya kebiasaan satu lagi, Bu, pagi hari itu pasti sukanya dia itu siul-siul sama burungnya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan kecil itu kalau kamu kalau kamu mengambil gambar itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Oh alah, Pak RT itu punya kebiasaan seperti ini. Nah, kebiasaan itu bisa kamu tambahkan dengan dia tuh di daerah mana. Ternyata di daerah Bantul gitu. Bantul itu punya setting seperti apa? Ternyata dia punya setting, contohnya adalah sebelahnya adalah sawah, kemudian di depannya adalah sungai gitu. Nah, itu diceritakan gitu dengan gambar. Jadi ketika menceritakan bagaimana penanganan bagaimana satu RT itu bisa menghandle
kondisi pandemi, terutama pada saat PPKM itu dengan sesuatu yang lebih menarik gitu. Jadi diceritakan bagaimana si Pak RT-nya itu punya keunikan tokoh, bukan berarti ini tuh nggak unik loh Bu, ini kan cuma pakai baju putih. Tapi ketika kamu pakai menunjukkan frame-frame-nya dia ketemu ABC, dia pakai baju terus kan berarti itu konsistensi. Nah, kalau dalam dunia sinematografi nanti biar nggak jumping atau biar nggak loncat ke frame yang lain gitu. Nah, itu adalah 1-2 yang kelihatannya kecil, tapi kalau saya bisa bilang ini adalah kerjaan observasi. Observer. Jadi kamu tuh lihat dia tuh sukanya gimana sih. Beberapa ada yang, Bu, ternyata ya Bu, dia kalau pakai, kenapa dia tuh selalu pakai sarung? Ternyata dalam sarungnya itu ada ada sisir kecil buat rambut. Kalau pakai celana biasanya kan dikasih kantong, tapi kalau pakai sarung ternyata dilipetan sarungnya. Nah, itu kan menarik sekali. Nah, hal kecil-kecil seperti itu bagi saya sebagai penonton, ini tuh kayak kayak tadi, mempertajam cerita. Nah, barulah kita masuk ke poin nomor 3. Gimana Pak RT ini bisa menyelesaikan 14 hari atau 10 sampai 13 hari RT-nya ini di lockdown kayak gitu. Oke, pertama adalah dia harus pakai APD. Aduh Bu, mahal dong gitu. APD itu jangan dibayangkan gimana, udah dia pakai ini aja mantel plastik yang harga 5 ribuan tapi warna-warni gitu. Hijau, merah, kuning, transparan gitu. Nah, transparannya paling yang pakai yang di terakhir. Nah, itu kan berarti kita fokus ke intinya, konfliknya kamu tuh mau ngomong apa gitu. Bayangkan dengan bapak-bapak yang pakai sarung kayak gitu, ternyata masih dikasih APD berlapis-lapis gitu. Kan lucu banget ya penggambarannya. Bu, tapi kan ini ya udah lewat ya masa lockdown-nya. Ya, kalau seperti itu problemnya adalah di bagian pendekatan ke Pak RT-nya. Gimana caranya kita sebagai kita sebagai observer itu tuh melakukan pendekatan ke orang-orang tersebut, karena bagi kita harus memastikan bahwa kita itu ingin membuat sebuah video di mana tahapnya itu adalah tahap untuk memberikan semacam dalam tanda kutip video edukasi. Oh, ternyata cara menyelesaikan masalah pandemi di satu RT itu caranya sangat lokal sekali, lokal wisdom banget gitu. Nah, kita bisa fokus ke situ. Nah, nomor 4 ini adalah sesuatu yang bagi saya mudah-mudah enggak gitu. Eksekusi dengan gambar yang tepat sesuai porsi cerita. Enggak usah berlebihan gitu. Enggak usah mikirin bikin video itu ada drone-nya. Jadi nanti drone-nya dari gapura depan sampai belakang rumahnya Pak RT. Enggak usah gitu loh. Yang ngapain, kita tuh lagi ceritanya pandemi. Enggak usah berlebihan. Ada drone gitu. Cukup cerita-cerita kecil. Jadi gambar-gambar pendek seperti gambar nama desanya, terus kemudian kebiasaan kecil di daerah mereka itu sukanya apa, tiap pagi seperti apa, bahkan mereka punya keunikan mungkin pakai masker mereka itu masker kain, tapi kainnya itu biasanya adalah kain perca, contohnya seperti itu, ya nggak apa-apa gitu. Eksekusi-eksekusi gambar seperti ini itu yang memastikan kita itu membuat sesuatu yang fokus ke konfliknya. Kita mau fokus ke Pak RT yang menyelesaikan masalah pandemi. Contohnya seperti itu. Oke, nah jadi ini udah ketutup ya. There is a beauty in simplicity. Jadi intinya adalah teman-teman ini saya ingin memastikan bahwa teman-teman ini melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Ya, oke. Kita mulai dari hal yang saya bisa bilang fase terberat nomor 1 adalah cari ide, nomor 2 bukan nggak berat, ini tambah berat, adalah fase nulis naskah. Nulis naskah itu ributnya minta ampun karena biasanya orang itu pengennya semua ditulis gitu. Pertanyaannya, butuh nggak? Ini adalah segmennya itu buat siapa? Kalau segmennya ini adalah, oke, kita bikin pemberdayaan penggunaan media sosial untuk ibu-ibu yang jualan sayur. Berarti kan sayur mayur itu kan yang akan yang akan beli kan ibu-ibu. Ya berarti kita bikin video yang kemudian ibu-ibunya itu juga paham. Oke, saya nggak bilang ibu-ibu tuh nggak pintar, enggak. Tapi kemudian jangan dibikin yang terlalu teoritis gitu. Jangan kemudian bikin kalau kemudian, oh ya Bu, kalau mau bikin
iklan sayur mayur atau iklan toko sayur mayur, berarti harus kita ngomongin 7P, 4P, kita kenal yang namanya advertising, kita namanya direct marketing, ya nggak ada yang nonton dong gitu. Nah, itulah kemudian saya menyarankan fokus ke wording, pemilihan kata, diusahakan semudah mungkin dipahami oleh banyak orang gitu. Video teman-teman itu akan naik ke YouTube. Jadi kemudian bisa dibayangkan berapa banyak orang yang pada akhirnya bisa mengkonsumsi informasi tersebut. Nah, poin berikutnya adalah kurangi pemahaman bahasa yang susah dipahami. Contohnya adalah bahasa asing. Bahasa asing di sini adalah bahasa daerah gitu. Kalau bahasa daerah itu berarti di bawahnya teman-teman harus ada translate atau arti lah di bawah. Atau bahkan teman-teman jangan, kalau segmennya bukan bahasa Inggris ya, jangan menyisip-nyisipkan bahasa Inggris gitu, nanti jadi terlalu anak jaksel gitu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah hindari naskah yang berisi teori panjang lebar dan bertele-tele. Ingat, video ini untuk mereka, bukan ke diri sendiri ya. Jadi kalau mau ngomongin teoritis nanti silahkan ngobrolnya sama dosen, tapi kalau di sini usahakan yang sepemahaman mungkin. Lagi-lagi bukan lagi ngomongin kita menganggap audiens nggak paham, tapi sesimpel segmen videonya ini untuk audiens seluas mungkin. Oke, kita mulai menulis. Ini tolong keluarkan ballpoint, kertas, mulai menulis. Dan ingat, siapapun orang yang ahli sebagai public speaker atau orang yang bisa nulis panjang lebar, itu adalah orang yang persiapannya itu banyak. Nah, jadi kalau ada orang ngomong di depan kamera itu bisa pinter, pasti itu persiapannya panjang. Nah, persiapannya itu dimulai dengan membuat naskah yang matang juga, kayak gitu. Jadi siapapun yang besok akan ngomong di depan kamera, percaya deh, ngomong tuh nggak mudah. Apalagi kalau besok ngomongnya di depan pasar gitu. Selamat pagi, saya sedang melaporkan dari pasar Bantul gitu. Iya, itu kalau lancar ya. Tapi gimana kalau kamu harus ngomongin tentang panjang lebar. Nah, itu semua itu harus disiapkan. Nah, kita mulai dari hal yang persiapannya adalah menyiapkan naskah dengan lengkap dan detail. Lalu kemudian naskah yang siap untuk rekaman sudah harus melewati proses revisi berkali-kali. Ya, ingat kalau mahasiswa sukanya nulisnya titik komanya nggak jelas. Nah, itu yang kemudian harus dipahami. Bayangkan ini akan dibaca oleh nanti Mas atau Mbak yang akan di depan kamera. Nah, bagi saya sendiri, menulis naskah di paragraf atau di kalimat pertama itu adalah yang paling susah. Karena itu adalah gimana caranya kita mengeluarkan yang ada di otak kita menjadi sebuah goresan kertas gitu atau goresan pena. Nah, itu yang kemudian tidak mudah. Tapi saran saya adalah tulis semua yang ada di otakmu. Nggak usah mikirin, Bu, ini kayaknya kebalik deh. Kayaknya di belakang saya taruh belakang. Nanti tulis semua. Dan saya sarankan, karena seingat saya di KKN ini kan satu kelompok ada 5-7 orang. Jadi kalau nanti pembuatan naskah dan kemudian naskahnya dibuat oleh satu kelompok, 7 orang itu silakan nulis sendiri-sendiri, baru nanti kalau udah selesai didiskusikan. Jangan berkelompok atau bikin Zoom, terus kemudian kita mulai nulis bareng-bareng, percaya, nggak akan selesai. Kayak gitu ya. Itu yang kemudian biasanya banyak debat, tapi nggak efektif. Oke, kita mulai inti dari pertemuan kita. Tapi produksi video ini akan bisa dikerjakan kalau sekiranya teman-teman itu akan memproduksi dan tadi itu namanya tahapan praproduksi. Jadi dari tadi saya ngomong masa identifikasi masalah, pemantapan sudut pandang itu adalah tahap di praproduksi dan kita ngomongnya sekarang produksi atau action kayak gitu. Ya, pertama yang paling penting adalah biasakan untuk mengambil gambar itu dengan orientasi landscape bukan portrait. Jadi ini kalau ada handphonenya modelnya adalah landscape. Karena apa? Karena biasanya kondisi-kondisi seperti ini tuh sangat-sangat tepat ketika kamu akan nanti besok bayangkan kamu akan mengeditnya di laptop.
laptop atau televisi itu kan juga menggunakan mode yang landscape. Nah, itu akan sangat terbantu. Dan biasakan semua menggunakan landscape. Kalau kemudian menggunakan portrait itu biasanya hanya untuk yang Instastory saja. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang komposisi. Nah, ini nih. Jadi gini, buat teman-teman yang sudah pintar motret, fotografi, kerjain video itu kayak satu langkah saja. Satu langkah lebih lebih lanjut aja atau lebih advance gitu. Pertama adalah yang harus teman-teman pahami, dan saya paham teman-teman sudah lebih pintar, itu adalah tentang komposisi. Yang kelihatannya kecil tapi saya sering pakai adalah konteks seperti ini, namanya rule of third, di mana cara taunya rule of third pertama adalah teman-teman nyalakan grid line atau garis bantu ini, di mana menghasilkan seperti ini, nanti ada di handphone, lalu kemudian di kamera tentu jelas ada, lalu tempatkan objek itu di sepertiga kanan atau sepertiga kiri atau sepertiga bawah atau sepertiga atas. Pokoknya jangan di tengah gini. Nah, kalau saya di tengah ini berarti namanya kayak orang siaran di TV, jadi pas di tengah gitu. Nah, itu yang namanya frontal. Kalau frontal itu kayak foto KTP, nah itu frontal itulah. Itu kalau dalam estetik atau sinematografi itu nggak cakep gitu loh. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Lalu berikutnya adalah ini kecil tapi sangat berdampak. Headroom atau ruang untuk kepala. Ini adalah ya namanya juga headroom, yang ngasih ruang di bagian di atas kepala objek ini. Nah, dengan kalau saya bayangkan, kalau ini namanya headroom-nya terlalu sedikit atau habis, tapi kalau saya di sini nanti ada gambar itu nanti terlalu banyak. Nah, ini biar apa? Biar kemudian kelihatan kalau manusianya itu enggak mentok ke atap gitu loh. Jadi ngasih ruang sedikit. Nah, contohnya di sini, jadi ruang headroom-nya itu 20-25% saja dari space yang ada gitu. Nah, kalau sampai terlalu sedikit nanti akan terkesan ini kayak manusia besar di tempat kecil. Jadi kayak gede banget orangnya. Padahal sebenarnya itu hanya frame-nya aja yang kelihatan sempit karena headroom-nya tidak diperbaiki kayak gitu. Oke, berikutnya adalah newsroom atau looking space. Kalau ini dapat dikatakan kayak kamu itu ngasih bahasanya tuh ngasih space atau ngasih ruang untuk sebenarnya kamu tuh lagi ngomongnya itu di mana ya, di kamar tamu. Nah, caranya ngasih taunya itu ya ada semacam ada semacam ruang yang kemudian ruangnya ini menunjukkan bahwa kamu tuh di lokasi yang sangat cukup luas gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk memastikan bahwa bayangkan kalau kamu sedang mengambil gambar tapi nggak ada newsroom. Jadi kayak kamu foto tapi udah di sini gitu, udah di sini. Nah, itu kan berarti kayak kamu lagi ngambil gambar tapi di ruangan yang serba kecil. Jadi kayak di film-film itu loh yang kayaknya mentok sana, mentok sini, mentok. Nah, itu karena newsroom-nya itu memang sengaja dipermainkan. Tapi kalau untuk gambar-gambar aman seperti yang akan kita buat ini, ya silahkan dibuat dengan kondisinya yang sewajarnya. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang sangat simple adalah tentang perekaman suara. Ngerekam suara video itu bukan hal yang mudah. Ini adalah hal yang cukup susah karena kemudian biasanya suara itu kalau udah masuk bikin kacau semua. Jadi ada dua jenis namanya linear dan non-linear. Linear non-linear ini sebenarnya kalau linear itu artinya video diambil sekaligus gambar gambar dan suaranya. Jadi biasanya kayak kita rekaman biasa lah gitu. Nah, kalau seperti ini saran saya, kalau teman-teman pakai kameranya adalah kamera DSLR atau yang lain, silahkan tambahkan mic. Tapi kalau tidak ada atau kemudian tidak ada mic atau kalian hanya menggunakan handphone, saran saya adalah silahkan merekam menggunakan smartphone lain untuk merekam suara natural. Jadi kalau kemudian contohnya nggak enak banget sih, tapi lagi ambil gambar, terus pengen ngambil adegan, kemudian ada suara ambulans lewat nih. Nah, kalau ambilnya dari agak kejauhan, which is kemudian sekitar 5 atau 10 meter, suara ambulannya tuh nggak masuk lah di handphone atau nggak masuk di kamera. Nah, itu boleh kalau kemudian ada satu orang yang pegang smartphone lain untuk kemudian
posisinya agak mendekat dari posisi jalan itu, biar kemudian suara natural dari jalan dan ambulannya itu terlihat lebih keras gitu, lebih dapat lah suaranya kayak gitu. Atau kemudian non-linear. Nah, non-linear ini artinya gambar itu diambil, terus kemudian kamu tuh ada voice over gitu. Voice over di sini itu sesuatu yang menurut saya sangat bisa menutupi 1-2 kesalahan di lapangan kayak gitu. Dan ini menurut saya balik ke naskah lagi, yang mau diomongin apa dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke poin yang saya bisa bilang ini namanya poin post production atau pasca produksi, yang kemudian di sini gambarannya adalah teman-teman mulai menata mana gambar yang kemudian ditaruh depan, belakang, atau dibuang kayak gitu. Nah, di edit video ini tentu aja ada komponen gambar, ada komponen grafis, ada juga komponen suara. Nah, kalau untuk softwarenya, aplikasinya ini beberapa, ini menurut saya teman-teman sudah banyak lah, atau sudah biasalah untuk menggunakannya. Ada Adobe Premiere, ini biasanya untuk yang teman-teman yang sudah biasa, dan ada yang bilang, Bu, ini kan profesional. Bagi saya sih sebenarnya ini bukan berarti profesional, tapi menganggap bahwa kalau video tuh punya banyak aspek. Jadi biasanya ada aspek gambar, ada grafis, ada suara, lalu kemudian kalau mau ada efek, bisa dan lain sebagainya. Lalu kalau yang mau buat grafis atau animasi, ada After Effects. Lalu yang biasanya agak mudah itu ada Filmora. Kalau pakai handphone itu ada InShoot, yang biasanya di handphone sudah lumayan banyak. Nah, kalau kemudian agak sedikit balik dulu ke depan, Bu, biasanya kalau pengambilan gambar itu pakai handphone atau pakai kamera ya? Kita kan di sini ada keterbatasan kamera, nggak ada yang bagus atau nggak ada yang kemudian kayak punya vendor dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau buat saya sebenarnya as long as kalian punya handphone itu sudah cukup. Nanti menurut saya eksekusi yang lebih bagus tuh ketika kita mempersiapkannya, video itu di bagian praproduksinya itu matang gitu. Jadi bagi saya biasanya beberapa video itu kalau praproduksinya matang, naskahnya bagus, tapi eksekusi di lapangannya punya 1-2 kendala, itu akan tertutupi dengan kelihatan dari naskah yang matang seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti balik lagi ke awal adalah tentang penulisan judul. Jadi bikin dulu, nanti kalau judulnya mau diupload di YouTube atau apa, nah itu nantilah gitu. Nanti yang disesuaikan kamu tuh mengambil videonya tentang apa. Oke, kayaknya itu dulu ya teman-teman semua. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa hubungin saya di email. Dan semoga semoga lancar untuk pembuatan videonya, dan stay safe dan stay healthy. Oke. Kembali ke Mas Agung, silahkan Mas. Terima kasih Bu Ratna. Padat sekali ya materinya. Ternyata tidak hanya tentang teknis, tapi tentang bagaimana kita sebelum take video kita udah mikirin naskahnya akan kayak gimana, lalu idenya kan akan kayak gimana. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Bu Ratna, tentang pengambilan gambar. Nah, ini kan sudah bicara tentang pra-production, produksi, lalu setelahnya post-production. Nah, ini ketika di fase produksi, bagaimana teknik pengambilan gambar yang baik? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya teknik pengambilan gambar yang baik itu 1-2 ini mungkin juga harus mempertimbangkan. Pertama adalah settingnya ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu akan, saya nggak tahu ya, apakah teman-teman juga sempat untuk bahasanya itu survei lokasi dulu gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau survei lokasi dulu. Mungkin saya ingin sedikit share pengalaman. Saya dulu pernah mungkin sekitar mungkin 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih itu saya, atau 15 tahun lebih itu saya pernah mau mengambil gambar di daerah tempat pembuangan sampah akhir di salah satu daerah gitu, dan saya tidak menyangka ternyata kalau untuk gambar jurnalistik, karena dulu saya fokusnya di jurnalistik, ini sangat bagus gitu, sangat bagus. Wah, ada sapi tapi makan sampah gitu. Ada
tentu aja ada pemulung sampah di sana dan begitu banyak kondisi yang memang kalau dilihat dari kacamata jurnalistik ini menarik gitu. Tapi ada satu hal yang ternyata sangat dekat dengan hal yang personal. Satu, kita betah nggak ngambil gambar di situ. Ekspektasi saya berangkat dari rumah, saya betah gitu. Tapi ternyata baunya sampah dari radius mungkin sekitar 1 kilometer. Bayangkan, itu 15 tahun yang lalu. Bayangkan itu sudah sebanyak apa sekarang. Itu di 1 kilometer, saya udah pakai, dulu belum ada masker ya, belum disuruh masker. Saya udah pakai slayer naik motor itu. Saya udah tutupan hidungnya, tapi masih masuk baunya. Ketika sudah mendekat, baunya hilang, empok tuh pasti busuknya tuh sampai undescribable, aneh gitulah baunya gitu. Dan saya kayaknya oke, saya give up deh gitu. Saya angkat tangan karena gambar ini bagus, lokasinya bagus, punya nilai cerita yang bagus kalau mau ngangkat dengan kacamata ABC. Tapi saya sebagai kameramen atau yang ambil gambar atau yang observasi, saya nggak kuat di sini. Nah, jadi kalau teknik pengambilan gambar terlepas masalah teknis, hal yang paling kecil adalah survei lokasi dulu deh, gitu. Survei lokasi dulu, teman-teman kayaknya bakal kuat nggak ambil gambar di situ. Oke Bu, kuat gitu. Karena kadang-kadang satu hal yang kelihatannya simple adalah ketika teman-teman mungkin mau ngambil gambar di salah satu panti asuhan gitu, tapi di anak-anak yang kemudian ada cacat dan lain sebagainya. Itu secara jurnalistik juga bagus, tapi pernah nggak kebayang kalian akan nangis ketika ngambil gambar gitu? Karena kalian sudah sudah terlalu cukup terharu dengan kondisi saat itu. Nah, jadi bagi saya sebelum kita masuk ke teknis gitu, pikirin dulu deh, kalian bakal bisa nggak ngambil gambar di sini? Jangan-jangan kalian hatinya nggak sampai gitu loh, hatinya nggak sampai untuk ambil gambar di sini gitu. Nah, barulah setelah itu kalau teman-teman sudah mantep nih, oke saya mau ambil gambar di tempat A, barulah kita memikirkan, oke, berarti kalau teknik pengambilan gambar pertama adalah pastikan cahayanya cukup. Ya, cahaya cukup atau lighting itu bisa kemudian kita bagi dua. Lighting di dalam ruangan dengan lighting di luar ruangan. Indoor and outdoor. Kalau indoor itu biasanya di waktu-waktu sebelum jam 10. Jadi jam 6 sampai jam 9 tuh masih masuk akal kalau outdoor. Habis itu, loh Bu, habis itu kan terang sekali. Iya, saking terangnya wajah kalian hitam. Kalau nggak percaya silahkan keluar deh itu. Baru nanti saat sore hari di atas jam 3 itu baru kemudian agak teduh. Gitu. Kalau di sebelum jam 3, saking terangnya wajah kita itu yang akan kelihatan hitam. Jadi kayak nggak kelihatan bagusnya lah gitu. Nah, jadi pertama adalah kalau kita sudah nentuin tempat, berikutnya adalah lighting. Nah, lighting di luar ruangan ini perhatikan dengan cuaca ya. Jangan sampai ketika hujan kemudian kamu ngambil gambar nanti ceritanya jadi terlalu dramatisir gitu ya. Berikutnya adalah tentang di lighting di indoor atau kemudian di dalam ruangan. Nah, ini yang susah karena saat ini ketika saya take aja, bayangkan saya itu memakai 2 lighting yang cukup besar. Karena tahu sendiri, karena kalau pakai lighting yang sesimpel bola lampu saat ini, ternyata nggak bisa kelihatan jelas gitu. Nah, jadi saya sarankan untuk teknik pengambilan gambar yang baik, usahakan sebisa mungkin, karena kita tahu kita lagi nggak bikin video dengan budget yang sangat besar, berarti kalian teman-teman coba membuat video dengan at least kalaupun ngomongin indoornya itu maksimal teras rumah lah gitu loh. Jangan masuk ke rumah, karena kalau masuk ke rumah itu kita kan cuma bisa pakai cahayanya adalah bohlam lampu gitu loh. Nah, padahal bagi saya adalah bohlam lampu itu nggak ngangkat. Mau bohlam lampunya 50 watt tetap nggak ngangkat gitu. Biasanya baru akan ngangkat 1000 watt. Nah, itu listrik Pak Lurahnya atau jeblek gitu ya kalau sampai 1000 watt gitu. Nah, jadi secukupnya. Makanya kemudian banyak film yang diambil di siang hari atau sore hari atau dalam kondisi terang lah gitu. Ya itu tadi karena kondisi malam itu susah loh ya. Itulah kenapa film horor itu budgetnya juga nggak murah. Karena untuk bikin suasana senyap itu nggak mudah gitu. Itulah kenapa kalau dalam beberapa pengambilan gambar ketika gelap itu bukan gelap 100%, tapi memang itu hanya disiasati, aslinya terang seperti itu. Nah, teknik pengambilan gambar pertama adalah lighting, kedua adalah suara yang cukup lah atau kemudian tidak menggema, tidak tidak ada bising, lalu kemudian cukup jelas. Nah,
komponen-komponen seperti ini yang menurut saya hal-hal kecil yang bisa dimulai ketika teman-teman persiapannya dengan lancar. Contohnya, kalau di beberapa, ini saya sarankan buat teman-teman mahasiswa, kalau sekiranya bikin kelompok, silahkan dibagi sekalian pembagiannya. Nanti ada yang bagian, kita ngomongnya manajer. Ada PU pembantu umum atau manajer, sama aja lah. Tugasnya adalah bikin jadwal. Ada namanya shooting list. Jadi kita tuh bikin jadwal, kita ambil gambar Pak RT nyiramin tanaman gitu, jam 5 sore gitu. Jam 5 sore itu bukan berarti kita datang ke tempat Pak RT itu jam 5 sore, tapi jam 5 sore itu sudah take. Jadi persiapannya sudah di jam 4 sore gitu. Nah, shooting list itu dibuat biar kemudian eksekusi di lapangannya lebih smooth gitu. Ingat, persiapan itu adalah setengah jalan dari kesuksesanmu, gitu Mas. Oke, silakan Mas. Jadi, berarti kalau saya boleh boleh rangkum tadi mengenai teknik pengambilan gambar, maka harus dipastikan dulu lokasinya aja berarti. Ya, benar. Itu bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa ambil berkaitan dengan suara juga, dan lighting berkaitan dengan waktu pengambilan gambar. Berarti ini kembali lagi ke awal-awal saya tadi deh, dengan kita bagaimana proses membangun ide ceritanya. Sehingga itu nanti kalau itu idenya kuat, maka survei lokasinya akan nyambung. Iya, benar. Bagaimana ngambil gambar. Benar. Jadi ketika tadi ya, ini adalah ide yang sampai sekarang saya nggak ke eksekusi, adalah bagaimana kehidupan, kebayang nggak sih bagaimana kehidupan, dulu sok-sokan mau bikin film dokumenter ini Mas, bagaimana kehidupan orang yang tinggal di dekat tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah akhir ini, gimana hidupnya gitu. Gimana, kebayang nggak sih sama sanitasi airnya, kebayang nggak sih sama kebersihan rumahnya, atau ya berarti kan semua hewan yang di situ kan makannya adalah sampah gitu loh. Nah, itu adalah 1-2 hal ketika eksekusi itu menjadi sesuatu yang menjadi saya tidak gampang mudah tergambar kalau idenya itu sudah jelas gitu loh. Jadi saya sudah punya ide. Oke, idenya itu seperti ini. Saya mau ambil kehidupan orang di daerah tempat pembuangan akhir gitu. Nah, pembuangan sampah akhir. Nah, kalau kemudian seperti itu, kita akan tahu gitu. Nah, jadi survei lokasi itu kalau saya bilang itu masuk dalam praproduksi gitu. Karena bisa jadi kayak saya kemarin tuh sudah mateng idenya. Ketika survei lokasi gagal, saya nggak jadi ambil tema itu dong gitu. Orang kenyataannya saya nggak kuat ambil gambar di tempat buangan sampah gitu. Jadi kalau seperti itu, kayak tadi, balik lagi, berarti idenya diganti gitu loh. Jadi kalau ternyata survei lokasinya nggak kuat, jangan dipaksain. I suggest nggak dipaksain gitu. Masa iya kamu kelihatan mukanya jijik gitu lihat orang? Kan itu bahaya ya Mas, bukan bahaya. Lebih tepatnya itu terlalu jahat lah gitu loh. Jadi bagi saya selalu depankan empati gitu. Kalau kamu tidak bisa, jangan sekali-kali mendekat. Daripada gambarmu tadi isinya adalah isinya adalah belas kasihan. Jadi biasanya energi yang dirasakan oleh kameramen atau pengambil gambar itu sampai kok ke mana, ke gambarnya, kalau kelihatan ini adalah empati atau kasihan gitu. Kalau kasihan nanti yang ditunjukin bagian muka-muka yang lusuh, tapi kalau empati bagaimana mereka kerja dan lain sebagainya. Nah itu yang kalau kayaknya nggak survei lokasinya nggak mantep, balik lagi ya, ambil ide yang lain. Oke, baik Berna. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan nampaknya diresahkan oleh mayoritas mahasiswa tentang ide cerita, Berna. Oke. Nah, kalau sudah sudah nyampai sudah terjun ke masyarakat gitu, sudah lumayan lama, tapi kok idenya apa ya ceritanya? Atau bahkan sebaliknya, idenya banyak nih. Ngambil yang mana ya idenya? Itu kan masalah juga. Nggak punya ide masalah, kebanyakan ide pun masalah. Gitu. Oke. Ya, ingat ya, pertama adalah kita fokus ke masalah sosial. Kita nggak ngomongin masalah personal ya. Jadi, saya galau gitu ya, itu masalah personal. Kita ngomongin masalah sosial gitu. Nah, ide itu biasanya di mana-mana masalah itu kan terjadi ketika ada gap ya, ada kesenjangan antara yang kita inginkan dengan yang terjadi gitu. Nah,
ketika di salah satu lokasi atau salah satu tempat ada gap yang selalu terlihat gitu. Contohnya adalah gimana sih kemudian sekolah online ini bisa menyenangkan buat anak gitu. Ternyata problemnya bisa jadi bukan di anaknya, bisa jadi problemnya di gurunya. Gurunya tidak paham gitu, atau gurunya nggak punya koneksi internet, atau gurunya mungkin paham, atau gurunya punya koneksi internet tapi tidak menyenangkan. Gimana? Ya gurunya paham, gurunya punya koneksi, tapi gurunya nggak menyenangkan kan juga masalah ya gitu. Bayangkan kita jadi bukan mahasiswa ya, kita jadi anak SMA dengan kebiasaan mereka punya jam masuk, jam istirahat, punya jam olahraga, kemudian sekarang harus stay at home, itu kan berat banget gitu. Nah, jadi ternyata tidak menyenangkan itu juga problem gitu. Nah, apa yang bisa kita selesaikan dari masalah itu? Jadi ternyata adalah kalau saran saya ide cerita itu dimulai dari satu kasus yang kamu bedah secara lebih detail aja deh gitu. Tadi kan kita punya 3 nih. Kita punya pemberdayaan, kita punya pembelajaran sekolah, kita punya dakwah. Kita ambil satu, walaupun tadi teman-teman saya cek juga di tolnya, teman-teman ngambil satu-satu sih, tapi satu-satu ini kemudian silakan dibedah menjadi lebih yang spesifik gitu. Kalau pembelajaran sekolah itu kan ada beberapa aspek nih. Aspek guru atau pengajar, aspek anak sebagai penerima, atau aspek fasilitas gitu. Nah, kalau kemudian kita ambil salah satu aja, contohnya kita lihat guru deh gitu. Tapi ternyata guru problemnya tadi nggak ada masalah fasilitas, nggak ada masalah dengan pemahaman atau kognitif. Jangan-jangan sesimpel gayanya aja gitu. Nah, gaya ini ternyata juga penting banget gitu, karena ternyata kalau gayanya nggak asik, nanti nggak sampai. Kalau nggak sampai berarti, nggak bisa ngajar dong itu, berarti susah nih pembelajaran online gitu. Nah, itu kan akan panjang gitu. Nah, ketika kamu sudah menemukan satu ide, itu baru kemudian nanti akan, coba deh kamu tanya ke ibu guru gitu, ibu guru yang paling tidak menyenangkan gitu. Ibu, menurut Ibu ngajar itu gimana? Anak-anak tuh paham nggak ya? Anak-anak itu kenapa kemudian sukanya kameranya dimatikan semua gitu? Apakah ini hanya masalah problem biaya kuota atau apa gitu? Nah, semakin lebih kecil itu akan kemudian lebih bisa ketemu masalahnya. Nanti kalau ketemu masalahnya, biasanya kita akan lebih jelas gimana caranya nyari solusinya gitu. Nah, jadi ide cerita bisa dimulai dengan mengambil salah satu sudut pandang saja. Jadi karena semua tuh punya banyak aspek. WFH tuh punya banyak aspek gitu. Nah, jam tidur, jam istirahat tuh beda dengan tidur ya gitu. Istirahat tuh bisa dikatakan me time dan lain sebagainya. Screen time atau waktu dengan all about gadget, atau kemudian bisa sesimpel dengan kesehatan. Nah, itu kan mau dibedah yang mana itu. Satu dulu saja dikulik. Nah, kalau udah ketemu nih, oke saya mau ngambil tentang ibu guru yang bosenin nih. Nah, cari ibu guru yang karakternya itu paling unik gitu. Biasanya dia itu kemana-mana selalu pakai tas hijau gitu. Tas hijau tuh saya nggak kebayang sih, tas hijau gitu ya. Nah, kemana aja mau. Nah, itu kan udah lucu ya sebagai tokoh ya gitu. Kalau nggak percaya silahkan nonton film Guru-Guru Gokil deh yang dibuat sama Dian Sastro itu. Nah, itu kan karakternya tuh menarik sekali gitu. Siapa bilang kalau Dian Sastro ditunjukkan walaupun udah cantik bisa dilihatin jelek juga gitu. Bukan fisik ya, lagi-lagi it's not disebut fisik, tapi kemudian gimana dia menunjukkan dia tuh sukanya sendawa gitu. Itu kan kelihatan kecil-kecil, tapi kayaknya kalau ditunjukkan beberapa scene kan menunjukkan itu kebiasaan dia. Nah, kalau saran saya ketika kamu udah ketemu, cari tokoh yang menarik, dilihat dari kebiasaannya, lalu kemudian baru eksekusi yang tepat gitu. Itu Mas. Baik, terima kasih Bro. Nampaknya sudah cukup menjelaskan bagaimana teman-teman KKN ini bisa memproduksi video. Mungkin sebelum mengakhiri acara ini, ada closing statement dari Bu Ratna? Nggak usah panjang-panjang deh. Intinya, agar termotivasi gitu. Intinya sebenarnya adalah bikin video itu lebih ke untuk kasus ini ya, untuk kasus luaran KKN ini fokus kepada masalah sosial. Saran saya bukan memberi tapi menyuguhkan. Menyuguhkan itu bisa jadi orang lain itu nggak mau, tapi we try. Kita tuh mencoba gitu. Kita tuh mencoba ngasih solusi, dan kemudian disesuaikan dengan materi saat ini adalah eksekusi gambar sesuaikan dengan porsi cerita yang tepat.
jangan berlebihan. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Retna atas materinya. Dan semoga dengan materi ini teman-teman mahasiswa KKN Angkatan 63 mampu membuat video yang simple namun menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Demikian, terima kasih. Kami pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Sami-sami, Bu Retna.